fakta baru terkait kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menyeret aktris kontroversial Nikita Mirzani kembali hadir. Usai masa penahanan Nikita Mirzani kembali resmi diperpanjang 30 hari ke depan. Ia usai digadang-gadang akan bebas pada 2 Mei 2025, Nikita Mirzani nyatanya tetap mendekam di penjara. Mengetahui perpanjangan masa penahanan tersebut, Nikita Mirzani merasa ada kejanggalan dan secara menohok menyinggung Reza Gledys bingung mencari bukti. Sementara kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, mengungkapkan jika laporannya terkait rekaman suara tanpa izin yang diduga dijadikan barang bukti oleh Reza Gledys telah berproses. Jika laporan tersebut terbukti sah, maka rekaman suara yang dijadikan barang bukti oleh Reza Gledys itu akan dinyatakan ilegal dan kemungkinan tidak dapat diproses secara hukum. Untuk mengetahui sederet fakta terkait itu semua, maka inilah 5 fakta baru kasus Nikita Mirzani versus Reza Gledys, versi Cumi Top 5. Masa penahanan Nikita Mirzani lagi-lagi kembali diperpanjang selama 30 hari ke depan. Seperti diketahui, Nikita Mirzani resmi ditahan sejak 4 Maret 2025 atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU buntut laporan Reza Gledys. Dan setelah 20 hari penahanan di Rutan Polda Metro Jaya, masa tahanan Nikita Mirzani diperpanjang hingga 40 hari ke depan. Usai digadang-gadang akan bebas pada 2 Mei 2025, Nikita Mirzani nyatanya kembali mendapat perpanjangan masa tahanan, yakni 30 hari ke depan. Yang artinya Nikita Mirzani masih tetap akan mendekam di penjara hingga 1 Juni 2025. Menurut Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, perpanjangan masa tahanan tersebut lantaran bukti Reza Gledys sebagai pelapor belum rampung. Lantas seperti apa update yang disampaikan Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani? Dan seperti apa respon pihak Reza Gledys sebagai pelapor mengetahui masa penahanan Nikita Mirzani kembali diperpanjang? Ya benar, saya baru terima tadi malam dari para tersangka, di mana diperpanjang 30 hari sampai tanggal 1 Juni tahun 2025. Anda kalau tanya kenapa, itu boleh karena itu amanah di dalam KUHP. Jadi apabila sebuah tindak pidana dengan ancamannya 9 tahun ke atas bisa diperpanjang penahanannya, tapi beda yang melakukan penahanan. Kalau 20 hari itu yang menahan adalah penyidik, dalam hal ini polisi, 40 hari adalah jaksa penuntut umum, 30 hari nanti itu biasanya yang melakukan penahanan adalah dari pihak pengadilan. Jadi itu dibenarkan di KUHP. Ya silakan, itu hak. Jadi kalau hak dan wewenang kekuasaan yang melekat ya silakan. Tapi yang jadi persoalan ini kenapa ditahan-tahan terus, gitu loh. Kalau memang yakin dengan Anda bukti ya udah limpahkan aja. Kenapa masih bingung cari bukti? Masih bingung cari bukti kan jadi timbul pertanyaan gitu loh. Ada apa Anda masih bingung cari bukti? Kemarin cari bukti, hari ini cari bukti, kan repot kita. Kalau soal perpanjangan itu adalah selalu kami sampaikan itulah kewenangan penyidik dan juga terhadap juga petunjuk apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dan kalau kemudian jaksa penuntut umum dalam hal ini sudah merasa cukup dan P21 ya mungkin tidak ada penahanan perpanjangan seperti itu. Tapi kalau misalkan petunjuknya masih ada dan sebagainya dipenuhi oleh penyidik, mungkin ada perpanjangan. Mengetahui masa penahanannya diperpanjang 30 hari ke depan, Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, menyatakan jika ia merasa ada kejanggalan dalam proses tersebut. Secara menohok, Nikita Mirzani menyinggung jika Reza Gledys bingung mencari barang bukti. Menurut Nikita Mirzani, jika memang Reza Gledys yakin dengan laporannya, seharusnya ia mudah mengumpulkan barang bukti untuk dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan atau P21. Lantas seperti apa reaksi menohok Nikita Mirzani usai mengetahui masa penahanannya diperpanjang 30 hari ke depan? Nikita bilang aneh dalam perkara ini
telah melakukan penahanan kepada diri saya, tapi bukti masih dicari ke sana kemari. Ada apa dalam perkara ini? Jadi kalau memang berani melakukan penahanan, seharusnya yakin dengan adanya bukti-bukti di dalam perkara tersebut, bukan buktinya dicari-cari lagi sekarang. Itu yang ini kita minta, dan tolong sampaikan kepada teman-teman masyarakat supaya bisa menilai bagaimana proses hukum terhadap dirinya yang terjadi saat ini. Dan kalau memang berani menahan saya, harusnya tidak bingung mencari bukti. Kenapa masih cari-cari bukti gitu loh ya. Itu yang disampaikan. Tolong sampaikan aja Bang, saya sudah ditahan, tapi kenapa masih cari bukti gitu loh. Yang kedua, semua aktivitas dari proses penyidikan itu diketahui oleh pihak lain. Ini kan aneh gitu. Nikita Mirzani diketahui memperkarakan rekaman suara tanpa izin yang diduga dijadikan barang bukti Reza Gladys untuk menjebloskannya ke penjara. Ia pada 16 April 2025 melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, Nikita Mirzani resmi melaporkan dugaan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik diduga terhadap Reza Gladys. Terbaru, menurut Fahmi Bahmid, laporan tersebut telah berproses dan pihak yang bersangkutan akan segera diperiksa. Agaknya, laporan tersebut sengaja dibuat oleh Nikita Mirzani demi membuat Reza Gladys kakmat. Ya, jika rekaman suara tersebut diperkarakan oleh Nikita Mirzani dan nantinya terbukti sah ilegal, kemungkinan Reza Gladys tak dapat menggunakan rekaman suara tersebut sebagai barang bukti. Yang diketahui saat ini Nikita Mirzani ditahan karena rekaman suara tersebut. Lantas seperti apa update laporan pihak Nikita Mirzani? Yang terpenting juga terkait dengan laporan yang melakukan perekaman tanpa izin saat ini sudah berproses dan akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan korban. Dan rekaman tersebutlah yang dijadikan dasar dalam proses pembuktian terkait laporan yang menimpa Nikita Mirzani sehingga Nikita Mirzani menjadi tersangka. Rekaman tersebut kami persoalkan dan kami anggap sebagai rekaman ilegal sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk memproses hukum terhadap adanya suatu peristiwa hukum. Dan kalau dilihat dan dianalisa dari laporan yang beredar di media sosial tersebut, bahwa klien kami bukan orang yang dilaporkan, karena dalam LP tersebut terlapor masih dalam proses lidik seperti itu. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan laporan yang dibuat di Polda Metro Jaya terkait persangkaan pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE, itu sebenarnya tentang barang siapa yang melakukan intersepsi dan penyadapan ya, barang siapa yang melakukan intersepsi dan penyadapan itu dapat dipidana seperti itu. Pada intinya seperti itu. Tapi terhadap itu kami secara jelas tidak pernah klien kami tidak pernah melakukan intersepsi ataupun penyadapan terhadap informasi atau dokumen elektronik milik orang lain gitu. Jadi kenapa kami harus khawatir gitu ya? Klien kami tidak perlu khawatir terhadap itu. Meski masa penahanannya terus diperpanjang, Nikita Mirzani tampaknya masih yakin dapat bebas dari laporan Reza Gladys. Namun di sisi lain, Reza Gladys dan suaminya atau Bah Mufid juga memiliki keyakinan yang sama. Di mana mereka yakin jika laporannya itu terbukti sah, maka Nikita Mirzani akan dijerat pidana sesuai pasal yang mereka sangkakan. Lantas seperti apa keyakinan Reza Gladys dan atau Bah Mufid melawan Nikita Mirzani? Ya intinya gini, jadi intinya gini, mungkin jangan sampai kita sebagai masyarakat itu tergiring opini ya. Jadi gampang banget kalau misalkan kita terlalu percaya dan tergiring opini. Biar kita serahkan terhadap institusi yang memang berjalan di negara ini. Kalau produk bermasalah ya kita serahkan terhadap BPOM.
Kalau misalkan ada pidananya ya kita misalkan serahkan kepada pihak kepolisian. Ya, Besok Ya masih sebenarnya kita pengennya baik-baik aja. Kondisi ini adalah bukan kondisi yang diharapkan oleh kita. Intinya ya. seperti itu. Ya kami Serahkan serahkan kembali sama kepada proses hukum. penyidik dan kepada kejaksaan. Pokoknya teman-teman doakan yang terbaik aja buat Ya, saya dan minta keluarga doanya sama aja. istri ya. Sejak awal, penahanan Nikita Mirzani memang menuai pro dan kontra publik. Ya, banyak yang yakin jika Nikita Mirzani tak bersalah. Namun banyak pula yang yakin jika Nikita Mirzani bersalah. Ya, ketika Nikita Mirzani kembali mendapat perpanjangan masa penahanan, pro dan kontra tersebut pun kembali muncul. Lantas, seperti apa pro dan kontra terkait penahanan Nikita Mirzani? Dan bagaimana pandangan praktisi hukum atas itu semua? Wow, gua nggak tahu gua bisa tidur atau enggak. Gua nggak tahu gua bisa bermimpi indah apa enggak. Gua baru mendengar perpanjangan penahanan Niki ditambah sampai 30 hari ke depan. Dan buat pelapor selamat masih mencari-cari bukti. Semoga 30 hari ke depan bukti yang dicari-cari bisa segera dapet. Biasanya kalau orang mencari-cari berarti belum dapet. Ya, sekian. Untuk kalian para penggemar Nikita Mirzani yang kemarin bilang masa tahanannya tidak mungkin ditambah, kalau tidak P21 di tanggal 2 Mei maka Nikita Mirzani akan bebas penahanan. Ternyata salah karena bisa sampai 150 hari. Tapi gue yakin setelah 150 hari nanti akan P21. Jadi buat kalian doain saja Nikita Mirzani, gak usah nantang-nantangin yang kontra Nikita Mirzani. Kalau Nikita Mirzani akan lepas maka akan banyak yang ketar-ketir, apalagi gue. No, gue tidak akan ketar-ketir karena yang harusnya ketar-ketir adalah lawan hukumnya. Catat. Ini kan sudah sedang berjalan nih, ya percayakan itu kan kewenangan penyidik. Ya banyak yang berasumsi harus bebas dan lain sebagainya, nanti kita lihat saja. Tapi feeling saya mengatakan ya, apabila berani sudah memperpanjang penahanan itu saya yakin pasti akan muncul P21. Menurut hemat saya, feeling saya mengatakan sebelum ya selesai waktu penahanan hak daripada penyidik pasti sudah muncul P21. Ya kita lihat aja ya. Kedepannya ya semoga prosesnya berjalan dengan baik ya. Kalau saya berpikir kalau sudah proses kayak gini ya, saya berharap Nikitanya harus mempersiapkan peluru-peluru untuk mengcounter nanti jadi pengadilan. Kenapa sampai peristiwa ini terjadi? Kenapa sampai Reza melaporkan seperti kayak gini? Tentunya kan ada irisannya. Ini yang harus dipersiapkan oleh pengacaranya. Tinggal kita lihat saja. Saya yakin dan pasti bahwa penyidik pasti akan bekerja keras. Karena ini kan marwah nih, pertaruhan daripada harkat martabat dan kredibilitas serta integritas daripada penyidik. Lo berani nahan, berani mentersangkakan berarti berani untuk menyajikan kepada JPU dalam bentuk P21 dan nanti penyerahan tahap 2 kepada JPU. Nah, kita lihat ya, kalau memang ini tidak terpenuhi, ya dia akan P22. Dia akan mau tidak mau harus lepas. Harus lepas dan lakukan lidik ulang. Nah, tinggal nanti kalau seandainya itu terjadi, yang sudah diduga sebagai tersangka bisa juga mengambil langkah-langkah hukum. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.